Selanjutnya siapa yang akan tampil? Lalu siapa yang menjadi pemberi masukan? Selanjutnya siapa ya? Saya Pak, Bu Resi. Oke. Bu Resi 30 menit. Oke, 1 menit lagi. Silakan untuk persiapan. 11.20. Silakan dimulai Bu Resi. Ya, terima kasih Bu Ros dan Pak Subari dan teman-teman sekalian. Saya akan peer-teaching-kan materi saya. Kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Masih semangat. Semangat. Tetap semangat Bu. Semangat ya. Gimana kabar kalian? Tidak ada gambar Bu, hilang semua Bu. Nah, kelihatan dari muka-mukanya masih fresh ya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan karena kita ini kan masih dalam pandemik COVID-19 ya. Kita selalu harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Apa itu 5M? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, jangan lupa mencuci tangan, pakai masker. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak. Yang terutama nih, yang anak-anak muda nih, kurangi nongkrong, ya. Apalagi kan kalian ini sudah kelas 2. Sebentar lagi mau. Ya itu, kemarin Ibu lihat itu, Rizal masih nongkrong, ya. Nah, apalagi nih kan kalian masih kelas 2 ini. Kelas 2, sebentar lagi kalian mau PKL, ya. Jadi harus semangat lagi untuk belajarnya. Ya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Eri? Silakan Eri, disiapkan teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Heri. Ya, saya lihat di sini kalian sudah hadir semua Bu. Ya. Ya, sudah hadir semua. Dan di sini Ibu mau mengingatkan jangan lupa absen ya. Ibu tadi sudah membagikan link absen di WA group. Ya, tolong diisi supaya Ibu bisa melihat kehadiran kalian di situ nanti, ya. Nah, baiklah, kita masuk dalam materi kita. Hari ini, Ibu akan men-share materi kita hari ini. Bagaimana? Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Ya, semua bagus ya. Paket datanya masih ada semuanya? Masih ada, Bu. Ya. Baiklah, materi kita hari ini mengenai teknik pasca panen dan panen hasil perikanan. Dengan KD 3.3, menerapkan pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita bahas apa? Harnia? Kemarin kita bahas apa Harnia? Prinsip pemanenan. Iya, betul sekali ya. Betul sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana kita menerapkan teknik pemanenan ikan. Ada yang masih ingat tekniknya? Atau kapan sih kita panen? Rizal, kapan waktu kita panen Rizal? Waktu panen Bu, pagi atau sore hari Bu, karena pada saat itu kondisi air masih dalam, suhunya Bu masih dalam kondisi stabil Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Kemudian ikannya bagaimana? Bu. Ikannya besar-besar, Bu. Iya, betul ya. Ikannya sudah mencukupi untuk dikonsumsi atau
adanya permintaan pasar ya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi berikutnya, di mana hari ini kita membahas mengenai menerapkan pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Jadi setelah ikan dipanen, kita harus bisa nih mengendalikan mutu ikan agar tetap segar, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini nanti kalian mampu menentukan kriteria mutu ikan, ya. Kemudian mampu menelaah tujuan dan pengertian pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Kemudian nanti kalian juga bisa menelaah jenis pengendalian mutu ikan yang akan dilakukan melalui kegiatan mengamati dan diskusi. Oke, coba lihat ini. Gambar berikut ini. Ada apa ini? Apa yang kalian amati? Ikannya Ikan sudah busuk, bau, Bu. Ibu. Sudah busuk. Iya. Ya. Tutup hidung, Bu. Ya, betul sekali. Ini ada seorang bapak mencium aroma yang tidak sedap dari ikan, ya, padahal baru dibeli nih. Kemudian ini apa? Apa yang kalian amati dari gambar berikut ini? Ikannya banyak, Bu, tapi Melek, Bukannya, Bu. ikannya sudah melek ini, Bu. Iya, Karena wah, ikannya sudah mengalami kerusakan ini, ya. Nah, jadi dari gambar yang Ibu sudah paparkan, inilah semua menjadi masalah, ya, yang harus kalian diskusikan nanti. Ya, gimana caranya atau bagaimana cara menerapkan pengendalian mutu terhadap ikan yang baru saja kita panen sehingga ikan tersebut masih dalam kondisi yang segar dikonsumsi, ya. Tapi sebelumnya nih, Ibu mengingatkan lagi, materi yang Ibu sudah share di Google Classroom, sudah ada yang baca belum? Belum, Bu. Lupa. Baru di-download, Bu. Belum dibaca. Aduh, bagaimana ini? Bu, saya mau lihat, Harus Bu. dibaca ya. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Ya, bagus Rizal ya. Yang sudah membaca nanti Ibu dapat kasihkan poin. saya juga sudah, Bu. Oke, Reni. Oke, kalau sudah Ibu mau tes, ya. Apa sih pengertian mutu? Rizal? Saya, Bu. Ya, Reni. Apa pengertian dari mutu, Ren? Signal aku hilang. Ada yang ini? Bu, kualitas, Bu. Yang tahu pengertian mutu? Saya, Bu. Ya, apa, Ren? Mutu itu kualitas, Bu. Ya, mutu adalah kualitas. Ada yang bisa menambahkan dari bacaan yang Ibu sudah bagikan atau materi yang Ibu sudah bagikan kemarin? Rizal, Arnia. Yang saya baca kemarin, Bu, mutu itu tingkat kesegaran ikan yang terbagi atas 4, Bu. Oke, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya ya, Ibu akan memberikan materi tentang mutu hari ini ya. Nah, ini sumber ajar yang bisa kalian dapatkan atau kalian bisa pelajari ya, selain yang Ibu sudah share di Google Classroom. Ya, tolong dicatat, kalau bisa difoto. Gimana, sudah difoto? Dicatat ya. Lanjut. Ini dia pengertian mutu. Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Ya, Harnia, organoleptik, secara organoleptik apa maksudnya? Ada yang tahu? Harnia? Iya, Bu, dinilai dari organ-organnya karena ada kata organ. Organ. Ada yang menambahkan? Dinilai dari fisiknya, Bu. Iya, betul ya. Secara organoleptik itu berarti ada kenampakan, ada warna, ada bau yang melibatkan semua panca indera kita. Ya, dinilai secara
organoleptik, ya. Oke, ini dia faktor internal yang mempengaruhi mutu. Ada spesies, ukuran, jenis kelamin, cacat. Lanjut ya. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi mutu. Ada jarak ke konsumen, pakan, lokasi, organisme parasit, kandungan senyawa racun, kandungan polutan. Nah, ini semua Ibu sudah share ke dalam bahan ajar kita kemarin ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca nanti. Kemudian, 3 faktor kerusakan yang mempengaruhi penurunan mutu produk perikanan. Silakan dibaca. Muta, saya lihat sudah ngantuk ini Muta. Silakan dibaca Muta slide-nya Ibu. Kamar mandi, Bu. Tadi izin. Ya, yang lain. Saya lihat ini Bu Reni nih sudah ngantuk. Ren? Banyak begadang itu, Ibu. Kebanyakan nonton Korea kayaknya ini Ren ini ya. Ayo Mojok-mojok. Ren, silakan dibaca Ren. 3 faktor kerusakan yang mempengaruhi penurunan mutu produk perikanan. Yang pertama, kerusakan seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Yang kedua, kerusakan kimiawi. Penurunan kandungan senyawa kimia pada produk perikanan dapat terjadi selama proses pencucian dan pemanasan. Yang ketiga, kerusakan mikrobiologi. Disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, kamir, ataupun protozoa, Bu. Ya, terima kasih Ren. Sama-sama, Bu. Ini adalah faktor-faktor ya kerusakan yang mempengaruhi mutu. Itu pertama ada kerusakan fisik. Di sini kita bisa melihat gambarnya ya. Karena ada rusak karena alat pancing. Kemudian terbanting. Kemudian ini penumpukannya sangat banyak sekali ya. Kemudian kerusakan kimiawi. Di sini ada gambar ikan yang sudah mengalami otolisis ya. Kemudian kerusakan mikrobiologi. Ini ada pecahnya dinding perut ikan atau biasa disebut dengan Bruce belly. Ya. Oke, lanjut. Tahap penurunan mutu. Yang pertama tahap pre-rigor, kedua rigor mortis dan post rigor mortis. Coba Rizal jelaskan ini apa maksudnya? Tahap pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Jadi itu benar ya apa yang disampaikan. Lupa, Bu. Lupa, aduh Rizal. Ya, tahap pre-rigor itu di mana kondisi ikan ini masih segar. Ya. Kemudian rigor mortis masih bisa dikatakan segar. Namun badannya ini sudah tidak elastis atau kaku. Ya. Kemudian post rigor mortis. Post rigor mortis ini ikan sudah mengalami pembusukan ya atau terjadinya autolisis. Tadi seperti yang gambar yang Ibu sudah tampilkan. Nah, nanti di sini kalian menerapkan pengendalian mutu sebelum dia masuk ke dalam tahap post rigor mortis ya, sebelum terjadi pembusukan. Nanti tugasnya ya diskusi. Oke, kemudian ini cara pencegahan penurunan mutu selama penanganan. Ada pre-culling, penanganan steril, pencucian bahan pangan, penyangan, blanching ya. Kemudian pemfiletan, pemisahan daging dari tulang atau kulit, kemudian sortasi dan grading. Nah, ini dia kriteria-kriteria ikan yang masih mempunyai mutu yang baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Iya, Bu. Saya bingung ini, Bu. Tadi ada 4 ini yang Bang Tigor itu masuk mana, Bu? Yang mana? Yang mana, Heri? Post rigor ya?
Post rigor ini maksudnya ikan sudah mengalami kebusukan, ya, terjadinya autolisis, ada perombakan enzim di situ. Masih bisa dimakan, Bu? Ya, tidak bisa, Harnia. Nanti bisa sakit perut, bisa keracunan. Yang bisa makan ini ya mungkin hewan-hewan peliharaan ya, kayak kucing, anjing, ya. Harry. Ya. Ibu, itu Rizal bikin gara-gara itu, Bu. Masa Aduh, saya Rizal. Ya, jangan main-main lagi. Kita harus serius ini karena sudah kelas 2, sebentar lagi kalian mau ujian, kemudian PKL, ya. Nanti kalau di tempat PKL-nya ditanya tidak tahu apa-apa, aduh, ya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD ya yang sudah Ibu share di Google Classroom kalian, bisa diakses di situ. Kemudian di LKPD tersebut kalian nanti membahas atau diskusi ya tentang kriteria dan cara pengendalian mutu ikan hasil panen kalian ya. Nah, Ibu akan membagikan 4 kelompok berdasarkan nomor urut absen kalian ya. Silakan kalian atur. Kemudian ini tugasnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ya. Nah, Ibu, kita akhiri dulu di Google Meet kita ini. Kalian lanjut di WA ya untuk berdiskusi. Nanti sekitar 1 jam kita ketemu lagi, ya. Ya, Bu. Ya. Gimana anak-anak? Saya sudah lihat, Ibu sudah lihat tadi di Google Classroom ini sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Kelompok 3 mana tugasnya? Ibu masih nunggu ini? Atau sudah dikirim atau loading? Masih loading? Belum selesai, Bu. Belum selesai, masih sementara ditulis. Ya, ayo Ibu tunggu ya. Ya, ini kelompok 3 baru saja masuk nih tugasnya. Ya, baiklah. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi yang kalian sudah bahas tadi di kelompok kalian masing-masing. Ibu persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan nanti kelompok 1 tolong ya untuk menanggapinya, dan yang kelompok lain tolong didengarkan. Silakan kelompok 2. Ini saya lihat kelompok 2 ini ada Rizal, Reni. Siapa yang mau ini? Kelompok 1, Bu. Rizal sudah. Iya, silakan Rizal. Ya, terima kasih Kelompok atas 1 kesempatan sudah. yang diberikan kepada kelompok 1. Saya sebagai ketua kelompok dan anggotanya Pak Heri, Ibu Andi, kita akan ya Reni, mau tolong bertanya. di-mute. Ya, baiklah itu tadi kelompok 1 ya. Kelompok 3 mau menanggapi kelompok 1? Silakan. Nanti Ibu kasih poin ya. Iya, Bu. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, saya, Bu, dari kelompok 1, anggotanya Rizal ini, Bu. Silakan. Nah, dari hasil yang tadi yang disampaikan kelompok 3, jadi kita menanggapi begini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, demikianlah hasil diskusi kita ya dan pemaparan kalian. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit tes sumatif ya dari materi kita pada hari ini. Nah, nanti ini kalian kerjakan di Google Form yang Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran ini,
kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 1 jam. Cukup ya? Cukup, Bu. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Silakan dibaca, Heri. Heri, Tujuan pulsanya masih ada? mau habis, Bu. Bagi kuota kah, Bu? Ya, silakan dibaca. Nah, tujuan pengendalian mutu ikan hasil adalah upaya tindakan penanganan untuk mencegah penurunan mutu ikan secara berurutan setelah dipanen dan ditangkap maupun selama pengolahan. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Tugasnya Bu bisa disetor malam Bu, karena berhubung sebentar mata pelajaran lagi 3 mata pelajaran lagi Bu yang akan masuk Bu. Jadi kita kayaknya tidak bisa mengerjakannya setelah ini Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Kalian mengerjakannya malam, tapi di tugas tersebut Ibu sudah membatasi 1 jam. Ya, jadi setelah kalian buka soal tersebut, batasnya itu 1 jam. Ya. Oh, siap Bu, siap Bu. Ya. Oke, Rizal. Ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri karena ini sudah waktunya istirahat ya, anak-anak. Dan Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek pengendalian mutu. Ya. Kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan di sekolah, nanti kita prakteknya di rumah. Ada kan alat-alatnya di rumah, seperti untuk tadi pendinginan kita bisa menggunakan kulkas atau mungkin bisa beli es batu di tetangga sebelah, ya. Kemudian pemfilitan, ada pisau kan di rumah ya. Jadi semua bisa kita lakukan di rumah. Kalau misalnya memang nanti minggu depan kita tidak bisa melakukan prakteknya di sekolah, ya. Anak-anak ya, tolong dipersiapkan alat dan bahannya ya. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Minta tolong ketua kelas, karena tadi kita membuka dengan doa, mungkin sebaiknya kita tutupnya juga dengan doa. Silakan ketua kelas. Ya, Bu, terima kasih. Marilah teman-teman kita tutup berdoa kegiatan hari ini. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Heri. Selamat siang anak-anak. Jaga kesehatan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Selamat siang dan semangat pagi. Pagi, yes. Yes, ya.